profil resiko, tingkat agresif dan bumper orang terhadap resiko tuh berbanding lurus dengan usia. Aku mulai belajar bahwa tidak terikat sama uang, kemudian kayak anggap aja uang itu game. Welcome to the Dragon's Nest. Oke, welcome back to part 2 of the Dragon's Nest. Dan pada segmen kali ini kita akan menjawabkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah dilemparkan dari netizen-netizen tercinta, bro. Oke, kita langsung mulai aja nih dari pertanyaan pertamanya ya. Pertanyaan pertama. Ini sebenarnya nasihat buat retail yang suka HK pucuk, cuma mungkin gue akan sedikit lebih elaborate ya. Mungkin yang lebih enak pertanyaannya adalah apa perbedaan HK pucuk lalu rungkat gitu kan, FOMO, versus berani HK di atas tapi tetap cuan ngikutin momentum gitu. Ya, Apa tuh perbedaannya, bro, kalau menurut gua? honestly ini agak tricky ya, Bro Emir. Karena sometimes aku pun HK pucuk. Nah, karena kita melihat akumulasinya sudah bagus selama panjang ke belakang. Iya. Jadi ketika itu momen mulai naik, wah ini saatnya jalan. Nah, sementara ada orang yang beli benar-benar di pucuk di saat semua partisipasi retail udah terlalu gede. Betul. Market makernya udah keluar. Nah, kebanyakan retail ya, itu beli di pucuk itu most likely karena satu FOMO. Jadi memang secara psikologis kita kan selalu mungkin dengan perkembangan media sosial selama ini 5 tahun ke belakang, kita ngelihat orang punya ini punya itu, pokoknya boundaries, batasan terhadap privasi itu hilang, ya kan? Jadi kalau dulu tuh rumah ada temboknya, sekarang tuh kaca semua tuh. Kita bisa lihat orang punya apa, saldonya berapa, dia liburan ke luar negeri pakai bisnis kelas. Itu ngebuat kita punya psikologi retail kebanyakan pengen juga nggak mau kalah pada ininya gitu. Pengen apa yang dimiliki orang. Ketika naik 5%, 8%, 10%, otomatis alam bawah sadar tuh kalau gue nggak beli gue ketinggalan. Jadi nggak nganalisa lagi tuh. Ini 8% titiknya udah mahal apa belum? Ini naik 10% ada akumulasi atau enggak? Nah itu yang perlu diperbaiki. Jangan hanya ikutin emosi. Kalau seandainya naik contoh, ini lagi naik 5%. Kita udah analisa ke belakang. Kita tahu target MSCI-nya masih jauh. Itu simple. Yang kedua, target teknikalnya ini baru breakout. Yang ketiga, oh ini kemarin tuh ternyata masih akumulasi. Jadi naik kita FOMO nggak salah. Benar. Setuju banget kok. Kalau dari gue sendiri pun mirip-mirip jawabannya ya. Kalau misalnya HK atas atau HK pucuk, itu kita harus membedakan juga ya pertama ya. Apa itu pucuk, apa itu atas. Betul. Gitu kan. Kalau HK atas menurut aku itu dia itu harganya memang misalnya kayak Dewa gitu ya. Dewa kan awalnya 200, 300, habis itu dia sampai 500 gitu kan. Ada yang bilang itu udah pucuk. Ternyata sampai 800. Ternyata sampai 800 kan. Tapi kan at that time kita belum tahu tuh Kita belum tahu, betul. apakah itu pucuk atau belum gitu kan. Nah, caranya adalah yang tadi Koemnya bilang. Kita lihat dulu narasinya tuh masih oke apa enggak, story-nya udah jalan apa belum. Lalu ketika dia sideways atau dia lagi turun, konsolidasi lagi, ada yang aku enggak? Siapa yang beli Ya, gitu kan. Apakah retailnya keluar gitu. Nah, biasanya kalau aku menemukan seperti itu dan emang ada akumulasi yang baik, story-nya jalan, narasi oke, ketika dia pivot breakout lagi, aku hajar lagi. Aku juga kurang lebih begitu. Karena kalau beli simpen males ya. Lama nunggu. Jujur kan. Mendingan bisa pegang cash deh. Nanti kalau udah naik flow-nya gede, udah hajar tinggalin. Lebih enak. Benar. Aku setuju banget. Karena kalau kita beli 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia setless kita nggak tahu gitu. Capek. Iya, sedangkan kalau misalnya HK pucuk itu biasanya udah running ya kan, tanpa ada base-nya dulu, dia udah running ke atas. Dan yang kayak tadi Koemnya bilang lagi gitu kan, gue gak mau ketinggalan, temen gue udah gain 50% nih, ini masih naik terus nih. Tanpa menganalisa pas dia naik tuh siapa yang naikin gitu kan. Karena kan gak semua kenaikan itu sama. Dalam artian ada yang naiknya sambil akumulasi lagi, ada yang naik justru sambil bawa barang. Iya, betul. Dan itu yang harus diperhatikan ya. Dan itu yang membedakan banget apakah kalian FOMO di atas dikarungin atau kalian berani hajar atas dan upside-nya yang masih banyak lagi gitu. Itu sih kalau dari kita ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih kok. Pertanyaan selanjutnya mengenai Trump. Ya. Apakah IHSG bisa kena dampak dari Trump yang mengenakan tarif 10% kepada Eropa kok? Tarif 10% Trump itu sama 8 negara ya. Salah satunya Jerman, Kanada, terus yang terakhir
Greenland mau diambil. Nah, honestly efek langsung ke kita nggak ada. Justru efek paling buruk ya ke mereka. Iya. Karena itu akhirnya memunculkan uncertainty dan ini membuat kekhawatiran iklim investasi di sana. Iya. Nah, itu malahan yang sebenarnya ya, kalau teman-teman perhatiin di era pemilihan Trump, stocks market, emerging market itu biasanya bagus. Volatil sih memang, tapi Iya. ending well. Iya. Jadi sebenarnya dari pergerakan Trump seperti ini, pada intinya yang kalau kita lihat, Trump ini ingin membuat negara Amerika tuh adidaya kembali. Dan kita bukan musuhnya Trump, bukan musuh utama lah. Iya. Nah, musuh utama Trump tuh China. Kemudian saat ini dia lagi agak musuhan-musuhan sedikit dengan India. Iya. Kemudian dia mau nyelamatin Taiwan, dia mau nyerang banyak deh. Dan itu justru ngebuat ada potensi capital outflow dari sana lari ke tempat lain. Which is emerging One markets. of them is emerging market. Makanya kita lihat 2025 kemarin mungkin kelihatan secara long itu net sell IHSG. Ya. Tapi sebenarnya shifting tuh. Banyak foreign yang masuk ke saham Konglo juga, banyak Ya. banyak foreign yang masuk ke energi dan mineral, contoh kayak MDKA, MBMA, Ya. Arci, Harta, BRMS. Ya. Ya, tapi memang all stocks-nya mereka memang net sell. Jadi aku Iya, melihat iya. memang ada shifting nih, ada ketertarikan asing terhadap komoditi kita. Iya, iya. Kalau dari point of view aku sih untuk tarif Trump 10% ini ya. Dari Indonesia sendiri kan mitra dagangnya dari impor ekspornya mainly bukan dari Eropa kan. Kita China. paling gede China gitu kan. So, menurut aku kalau misalnya memang dikenakan tarif impact ke Indonesia nggak terlalu besar, dan kalau misalnya Trump tariffs in general kayaknya juga market udah Udah price in bosen lah ya, deh. udah bosen. bosen kayak elah kena bluff lagi gitu Nge-gap kan. doang gitu ya. Iya, nanti juga ujung-ujungnya jalan lagi kan, ditarik lagi Trumpnya di delay lah apa gitu tarifnya. Jadi ya intinya nggak terlalu besar lah ya dampaknya, aman-aman aja. Lalu pertanyaan selanjutnya nih kok, what is the difference between both of you on risk management kok? Wah, aku nggak tahu nih Emir gimana. Tapi kayaknya Emir cukup agresif nih. Aku agresif Investasinya, banget, iya. super agresif. Tadi aja dia bilang bersihin limitnya, bayangin. Limitnya dibersihin, bayangin. Berarti udah limit nih posisinya nih. Udah all in banget gitu. Nah, kalau aku mungkin at certain point, pertama aku udah berkeluarga, punya anak. Jadi aku udah nggak ngejar yang terlalu bener-bener gitu. Aku Iya. kayak let it flow aja, dan aku punya batas drawdown maksimalku tuh 10-15% Dari equity atau per dari stock? equity. Oke. Jadi kalau aku punya contoh total equity ku 1 miliar, udah minus 100 juta, bye-bye deh. Istirahat deh. Iya. Kalau Emir gimana? Kalau aku itu kan mungkin dari strateginya dulu ya. Ah, iya. Aku kan momentum and swing trading. Ya. Dan portfolio aku itu super concentrated. Jadi isinya Nggak banyak saham. selalu maksimal 3, Oh, mentok-mentok hebat banget 4 gitu. Dan itu selalu hampir all in. Berarti satu saham 30%, 50%, kadang 100%. Yap. Ya, hebat. Kalau bisa kayak Dewa gitu ya kemarin ya. Iya, Itu aku gede. 100% Gila. plus limit. Berarti bayangin nih berapa nih gainnya Emir nih. Gila pasti. Iya, And itu that's good. dari, That's dari good. Karena 500. itu aku perhatiin ya, kebanyakan memang profil resiko tingkat agresif dan bumper orang terhadap resiko tuh memang berbanding lurus dengan usia. Iya. Nanti makin tua pasti makin kecil Benar. gitu. Benar-benar. Ini Emir karena masih muda, Iya. momentum lagi bagus, memang harus dimanfaatkan. Yes, di usia aku memang lagi muda, lagi ngejar equity growth. Iya, iya. At the same time, I can afford to fail karena aku punya privilege dari orang tua. Ah, iya, iya. And I think that is the most expensive privilege, is to fail. Karena nggak semua orang bisa fail berkali-kali lalu bangun Bangun lagi. Ada yang 2 kali fail udah selesai. Yes, betul. Jadi kalau dari risk management aku sendiri, aku itu I always say all in itu bukan risk management yang jelek. Ya. Position sizing itu bukan satu-satunya yang menentukan risk management. Another part of risk management is also gimana caranya lu bisa dan tega untuk cut loss Iya. secepat Itu mungkin. dia teman-teman harus ingat. Jadi Emir begitu all in pun kalau pasti udah siap kalau gagal di titik mana buang. Yes. Kalau misalnya aku lagi Kalau all Emir in berapa? all innya ya, Kalau Emir berapa? ROI. Oh, oke. Aku tuh biasanya kalau misalnya lagi all innya banget gitu ya. Misalnya Dewa kemarin. Kalau aku buy-nya kan selalu di titik breakoutnya kan, di mana dia akan Naik lanjut lagi. either dia naik lanjut lagi atau sideways lagi gitu. Kalau misalnya dia langsung nggak rally, itu Langsung buang. aku langsung buang. Wah, lihat tuh. Padahal nggak beres tuh.
cuman gagal breakout aja. Gagal breakout aja. Amanin duit dulu lah, Iya. ya gitu. Karena kan memang aku juga punya prinsip yang sama sebenarnya. Max drawdown aku itu di equity aku mentok banget itu di 10%. Oke. Karena kalau drawdown 10% ngebalikinnya kan cuman butuh 11%. 11%. Kalau Kalau udah misalnya 50%, 50% berbeda. 100%. Iya. Ya kan? Jadi semakin besar drawdownnya semakin kita tersiksa untuk ngebalikin equity-nya gitu. Berarti Emir kalau udah HK satu saham, all in margin juga minus 3%, 4%, 5% buang berarti. Nggak nyampe 5%, nggak mungkin. Wah, hebat. Itu mentok-mentok tuh 2%, Gila, 2,5% itu udah mentok banget. Dan kalau gagal, kita tahu sahamnya, kita tahu akumulasinya. Yes. Mungkin sekarang gagal. Yes. Kita cuma nunggu momen lain lagi. Yes. Berarti kayak bisa 2-3 kali beli, habis itu rally tinggalin. Yes. Nah, ini yang teman-teman perlu catat. Masalahnya kebanyakan begini, Mir. Kan kita tiap orang tuh beresonansi terhadap uang. Kita punya nilai toleransi terhadap uang tuh masing-masing. Ya. Karena Emir begitu ketat 2-3%, biasanya masalahnya retail tuh begini. Naik 2-3% juga TP. Kalau Emir nih tipikalnya let profit run, biar aja. Yes. Jadi kalau loss cuma 2-3%, Dewa bisa sampai 100%, kalau margin ya bisa 200%. Iya. Nah, itu yang teman-teman perlu catat. Kebanyakan tuh orang begitu. Dia equal, Mir. Contoh, dia punya uang 1 miliar. Dia takut hilang 100 juta. Jadi begitu profit 100 juta pun dia takut profitnya hilang. Jadi buru-buru di taking profit. Jadi naik 10% buang. Udah. Bener banget. Kita harus punya toleransi kayak, plop, gue udah profit 300 juta nih. Itu nilai pun gede bagi kita. Kita harus belajar terbiasa sama uang itu. Yes. Biarin aja masih lanjut. Yes. Kalau kita over euforia, nanti dari 300 juta turun jadi 250 tuh, jual. Yes. Nggak berani beli lagi. Yes. Lalu naik lagi lanjut sampai 800 sampai berapa. Bahkan mungkin lah Dewa 1000 mungkin lah ya. Iya. Dan sampai 1000 tetap cuma bisa lihat, cuma jadi part of that gitu, nggak berani beli lagi. Iya. Sama dari aku sih, aku juga berpegang teguh ya dengan prinsip kalau misalnya aku trading, jangan pernah diliatin uangnya berapa. Nah, very good. Karena kalau misalnya kita trading, let's say aku all in Dewa ya kemarin gitu, di harga sedikit under 500 kayak 49 berapa gitu average-nya kan. Kenapa aku nggak TP? Karena ini kan all in limit nih posisinya. Dewa naik 10% itu kan equity growth aku nggak 10% kan. Di 20, 30 gitu. 20%, 25%, 30% gitu. Cuma never mind the money, aku selalu objektif ke sahamnya aja. Walaupun aku udah gini gede, itu bagus. walaupun gini udah gede, kalau sahamnya masih bagus, ya udah, why take profit now? Aku nggak peduli sekarang uangnya berapa yang udah floating gitu kan. Selama sahamnya bagus, hajar terus, biarin aja, let the profits run. Lupakan aja posisi kita gitu, gitu. Lupakan aja duit kita. Iya. Dan ketika kemarin tuh Dewa di berapa tuh? Udah mulai 800-an kan? 800 udah mulai sideways. Habis itu keluarlah data SID. SID-nya di bulan itu nambah 50.000 retail banyak kan. Betul. Jadi aku itu kan pertanda udah mulai distribusi kan. Nah, itu aku udah mulai clear limit. Aku clear limit, tiba-tiba IHSG-nya flash crash tuh yang 2,5%. Bersih jadinya. 2,5% rebound bersih semua. Itu berarti Emir dapat 110% tuh. 110, 120 lah. Sekitar lah, Ya. sekitar. Gini Mir, aku pernah satu ruangan, satu room dengan your dad. Ada satu kalimat yang bagus banget. Your dad ngomong, this is, dia bilang ini bakal jarang diomongin orang. Tapi just try to use leverage when the market bull, because the moment when market bull is very rare. Kalian harus ambil kesempatan itu. Iya. I think your that lesson is ditangkap baik sama kamu. Iya. Harus berani risk gitu. Ambil resiko di waktu yang tepat gitu kan. Iya, betul. Iya. Dan kalau misalnya dari sisi risk management ada juga aspek diversifying ya. Kalau dari KOME ada nggak diversify? Diversify, ya. Tapi diversify kok juga maksimal 5 saham, itu diversify nggak ya? Diversify sih lumayan. Iya, kalau iya, untuk aku ya, cuma nggak tahu ya untuk orang lain. Aku 3-5. Cuma ke aset kelas lain ada nggak juga? Nggak ada, full saham. Full saham aja. Full saham. Full saham aja. Oke. Mantap. Berarti bisa dibilang juga All in. lumayan agresif juga ya. Agresif. Karena Agresif, ya. Because kita yang tiap hari lihat sahamnya, kita lebih ngerti lah ya. Dan itu ningkatin confidence sama conviction kita pelan-pelan. I see. Nah, jadi teman-teman tuh kebanyakan ya, mereka convictionnya minjem. Emir bilang Dewa bagus, padahal Dewa Emir di 800 udah jual. Mungkin nanti di 500 beli lagi. Iya. Mungkin bisa jadi gitu. Iya. Kalian teman-teman yang HK di 800 turun ke 500 nanti cut loss gitu loh. Bener banget. Convictionnya minjem, tapi
strateginya nggak disesuaikan. Nah, itu Iya, yang salah. benar-benar. Convictionnya minjem karena nggak ngerti story atau narasinya mungkin ya, dan nggak tega cut loss. Nggak tega cut loss. Nggak tega cut loss. Menurut aku itu skill yang paling penting sih kok. Kalau misalnya dalam Betul, dunia betul. trading ya, tega cut loss itu wajib, Penting. wajib. Karena nggak ada di trader di dunia ini menurut aku yang nggak pernah cut loss. Investor juga nggak pernah. Cut loss Pasti ada. Cut loss is a part of the game, dan itu adalah how you survive kan. Kalau misalnya nggak tegaan cut loss ya, at some point pasti bakal nol. Habis, yes. Nol saldonya pasti menurut aku kalau gitu sih. Ya, next question. Terakhir tentang risk management. Oke. Ini ada pertanyaan, apa yang menjadi titik perubahan terbesar atau turning point dari Ko MY nih, dari Ya. hidup tradingnya sehingga sekarang equity growth-nya bisa naik terus, compounding sampai kayak gila-gilaan kayak sekarang nih. Aku tuh pernah di momen seperti ini, Mir. Setiap aku dapat hasil trading, aku timpuk, hilang. Habis itu trading lagi, ada di satu titik, timpuk, hilang lagi. Dan aku sadar bahwa aku terlalu terikat sama uang itu. Kebanyakan orang kan basic mereka bisa mau masuk ke stock market. Contoh kayak sekarang banyak orang baru yang di stock marketnya. Basicnya tuh selalu mikirnya gini, pengeluaran dia sebulan 10 juta. Dia pengen dapat 10 juta aja tiap bulan, cukup. Itu kita tidak akan bisa berkembang dengan seperti itu. Itu aja udah result oriented kan. Nah, udah result oriented. Udah mikirinnya duitnya. Yes, you will get pressure by your expectation into your result. Iya. Dan you not enjoy your process. Nah, jadi begitu aku mulai enjoy sama prosesnya, semua uangku yang ada di dalam portofolio, aku anggap itu cuma angka atau nggak ada. Anggap Sama mainan. banget. Anggap Sama mainan banget, aja. sama banget. Iya. Anggap aja nih demo account. Iya. Karena contoh, biaya hidupku nggak begitu gede. Contoh 20 juta sebulan. Begitu aku loss 50 juta, pasti begini. Ya. 100 juta. Padahal 100 juta cuma karena aku salah posisi. Ya. Cuma karena market memang lagi jelek, sahamnya masih bagus. Ya. Harusnya kita tambah. Tapi pas kita tambah, itu lossnya bisa jadi 300 juta. Biaya bulananku cuma 20 juta. Begitu kita ada komparasi seperti ini, kita nggak akan make sense dalam mengambil keputusan. Jadi aku mulai belajar bahwa tidak terikat sama uang, kemudian kayak anggap aja uang itu game atau uang itu trading itu game Setuju atau banget. uang itu kayak nggak ada apa-apanya karena Ya. kebutuhan kita cuma kopi sama air sama makan kayak ya nggak sih, Ya. nggak terlalu gede-gede amat. Nah, Ya. begitu kamu bisa melakukan itu, akhirnya aku bisa compounding makin gede dan nggak ada niat untukku kayak yuk habisin duit ini kemana, nggak ada. Just like it just a number. Ya. Kalau Emir gimana? Setuju banget kok. Aku juga lumayan turn around itu setelah Dari itu. aku bisa figure out caranya gimana caranya aku bisa emotionally detach Good. sama uang atau angka yang ada di RDN aku. Karena kalau misalnya let's say di RDN aku sekarang gitu ya, aku ngelihat 1M itu relatively small menurut aku. Aku itu kelihatannya kayak ya 1M gitu kan. Cuma beda cerita kalau misalnya 1M aku withdraw masuk ke BCA. Itu aku Gede. ngeliatnya Gede ya. buset. Gile banyak banget duit gua. Gimana habisinnya nih? Iya. Iya gitu. Jadi kayak I think the most important lesson juga untuk teman-teman ya. Kalau misalnya masih trading habis itu melihat loss ataupun gain juga. Misalnya ada gain atau loss 100 juta, 100 juta. gitu kan. Senang gitu, kesenangan. Langsung dihubung-hubungkan nih biasanya bisa beli kayak, ini, bisa beli itu. yes, Iya, kayak iya, wah iya. gila ini gua hampir kehilangan Avanza nih. Iya, betul. Iya kan? Betul. Wah, ini padahal 100 juta bisa buat biaya anak gua sekolah, bisa buat ini, bisa buat itu itu. problem utama tuh. Dan itu kan yang mengganggu decision making kita kan. Decision making kita itu jadi selalu lebih berpatokan kepada emosi dibandingkan ke logika Logika. dan objektif gitu. Dari aku sih gitu sih kok yang Very good. very Good point. very game changer. Dan kalian masih usia muda bisa kontrol kayak begini, hebat loh. Most likely orang yang udah tua-tua 30 40 aja masih nggak bisa. Masih kayak her life hidupnya punya spending itu masih dikait-kaitkan dengan hasil trading. Iya. Dan memang aku juga kebantu sih soalnya dari dulu kan aku suka main game. Dan di setiap game ini selalu ada aspek tradingnya kayak ekonominya gitu di dalam gamenya kan. Ada uang, ada gold atau apa Iya, gitu ya. dan di situ aku juga selalu trading gitu loh. Selalu trading. Jadi secara nggak langsung dari kecil otak aku udah di shape bahwa trading itu kayak main game aja. Itu kayak just a character that you play. Iya. That's it. Iya. Dan itu luar biasa useful sih. Very good.
Kita lanjut ke next question nih guys. Next questionnya. Oke, ini tadi udah, geopolitical juga udah. Oke, pertanyaannya, cara average up yang baik dan benar itu seperti apa kok? Nah, agak menarik nih si pertanyaan ini. Most of our investor itu kejebak sama psikologi untuk beli selalu yang murah. Kalau seandainya aku udah pernah beli Dewa di 100, di 500 nggak berani beli lagi. Aku pernah beli di 100, kenapa aku harus beli di 500? Ya. Maunya jual, Ya. karena udah cuan. Ya. Padahal itu yang harusnya dilakukan. Artinya kalau seandainya kalian merasa naik 100% itu udah mahal, artinya kalian tidak akan pernah bisa melipatkan uang kalian sampai berpuluh-puluh kali lipat dong, ya kan? Nah, itu kalian udah punya psikologi mental yang salah. Itu satu. Kedua, cara untuk menanganinya itu gimana? Coba deh, teman-teman yang udah cuan 100%, iseng aja coba. Contoh 1 miliar jadi 2 miliar. Jual semua sahamnya. Beli lagi, plek. Tapi 2 miliar belinya. Plus jadi 0%. Ya. Floating profit dari 100% jadi 0%. Ya. Tapi sama nggak? Sama aja nilainya, sama-sama 2 miliar. Sama. Iya kan? Nah, itu coba deh lakuin. Bedanya cuma di psikologinya aja. Psikologinya aja. Jadi orang ngerasa kayak, gue udah pernah beli di harga 1.000, sekarang 2.000. Gue kalau udah jual mau beli lagi harus di 1.000 lagi. Ini balik 1.000 udah beres biasanya. Iya. Nah, itu coba deh, jual lalu beli lagi. Coba kalian lihat, rasakan gitu loh. Ini sama aja, cuman nggak keren aja. Iya. Itu satu. Itu dua. Yang ketiga, try to average up dengan forget your first position. Jadi udah beli Dewa di 100, berhasil naik 200, lupakan. Ya. Make your new position dengan lupakan posisi yang 100 itu. Ya. Gitu. Oke. Kalau dari aku sih ya, average up itu, well, first menurut aku average up itu penting. Tapi kalau untuk average down, aku nggak pernah lakuin. Karena in my opinion average down itu strictly for investors. Kalau misalnya dengan strategi aku yang momentum dan swing, average down doesn't make sense, ya kan? Makanya aku selalu 2% 3% cut loss gitu loh. So ya bertolak belakang kalau misalnya aku cut loss segitu tapi average down juga kan. Kapan cut lossnya kalau gitu? Tapi habis uangnya. Jadi ya, kalau dari aku average up dengan yang baik itu adalah ketika pertama kita harus identify dulu. Misalnya kayak Dewa ya. Dewa dari 200 naik ke 500 gitu. Terus sekarang kita nanya nih, apakah ini waktunya average up atau taking profit gitu kan. Dan kalau mau average up pun kita cari harga apa, karena kan biasanya dia sideways gitu kan. Kita average up-nya apakah buy on breakout atau ikut ngumpulin di bawah apa gimana gitu kan. Kalau aku sendiri biasanya aku butuh beberapa data dulu. Pertama, apakah ketika sahamnya sudah naik dia itu sideways atau dia pullback? Ya kan, beda kan. Kalau sideways kan dia ranging, kalau pullback dia turun gitu kan. Nah, aku perhatiin nih kalau misalnya sideways, aku perhatiin pertama level apa yang paling dijaga oleh Pak sopirnya. Dan ini nggak selalu kelihatan di chart ya. Karena Bidnya tebel belum nyentuh, ya udah. Ini nggak selalu kelihatan di chart. Jadi emang harus perhatiin bid offer gitu. Yang kedua, of course, broker summary-nya. Siapa yang jagain harganya, siapa yang ngumpulin, apakah retail participation-nya udah banyak di situ gitu kan. Kalau retail participation-nya udah banyak, tungguin dulu retailnya keluar, baru hajar lagi gitu. Dan kalau misalnya dapat suatu titik bid offer di bawah, misalnya kayak Dewanya lagi ranging di harga 480 sampai 500 gitu. Mungkin aku cari-cari nih, oh di sekitar 484 nih ada yang selalu tiba-tiba kalau mau turun ada yang bid lagi 100.000, bid lagi 100.000 gitu. Nah, di situ pun aku ikut ngumpulin. Ikut ngumpulin. Oh, berarti Emir ada ngumpulin juga setelah breakout tapi. Setelah breakout. Dan itu yang aku lakuin sekarang sih ya. Cuma kalau misalnya not sure apakah ada titik tersebut, aku selalu cuma nunggu pivot selanjutnya. Pivot selanjutnya ketika dia tiba-tiba breakout lagi, high volume, udah keluar dari range sideways-nya, baru hajar lagi. Nah, ini yang kadang orang nggak bisa, Mir. Contoh, tadi kamu bilang 480
kemungkinan ada yang jaga. Kita masih 50-50 gini kan. Kita tiap hari lihat 480 beli nggak ya. Besok 500. Dia nggak berani beli tuh 500 tuh. Karena ngerasa 480 murah. Kenapa aku nggak beli di 480? Iya. Kenapa aku bego beli di 500? Merasa Padahal nggak ada ketinggalan. seperti itu. Iya, padahal nggak ada begitu. ketinggalan, Di market nggak begitu. Iya, setuju banget sih. Setuju banget. Kalau KMY sendiri juga main average down atau gimana? Aku average down aku tuh adalah begini, Mir. Contoh, aku mau ngumpulin Dewa sampai 5 miliar contoh. Baru beli 1 miliar, turun aku beli lagi 2 miliar. Oh, Kalau ini dalam perjalanannya, kalau aku baru beli 1 miliar dan udah naik, mau nggak mau average up. oke. Berarti average down dalam konteks bahwa akumulasi. Masih ngumpulin ya. Akumulasi betul. karena nggak semua saham bisa Betul. langsung sekali jebret Betul, gitu kan, ya betul. kan. Oh iya. Paham. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, bolehlah kita spill dikit nih kok. Untuk watchlist sektor di 2026. Ya, kalau sektoral pertama Konglo kan masih oke. Cari kemudian commodity play juga oke. Carilah Konglo yang punya saham komoditas. Ya, aku nyontek Emir nih. Nickel play juga masih oke. Oke. Kemudian energy, ya gas, oil, tapi yang punya Konglo. Kemudian saham-saham kecilnya Konglo lah. Kan Oke. lebih gesit tuh pasti. Oke. Berarti fokusnya masih di komoditas ya. Masih di komoditas. Komoditas favoritnya apa kok sekarang? Nikel. Nikel. Ya, nikel. Oh, menarik. Soalnya dari kemarin pasti kalau ngobrol-ngobrol sama banyak orang pasti antara gold. Nikel. Kalau nggak gold itu favoritnya mereka ada di udah sih gold aja. Oke. Iya, memang soalnya gold juga yang ya gimana turunnya gitu Ya. loh, kayak geopolitical begini, ada yang buying terus, silver juga naik gila gitu kan. Jadi ya emang topik semua orang sih untuk komoditas gold ya untuk sekarang ya. Cuma kalau dari aku itu sekarang sedikit kontrarian ya. Kalau Oke. maksudnya kalau komoditas yes aku agree. Tapi sahamnya udah males kali ya. Udah Iya, tinggi. Betul, Ya. betul. Kayak soalnya kan aku juga selalu nyarinya yang baru pivot nih dari range sideways baru pivot lalu momentum. Jadi gitu apa kan. nih, Mir? Kalau aku sendiri sekarang for now aku lagi avoid saham-saham yang berhubungan dengan yang end goal-nya adalah MSCI inclusion di waktu dekat Februari atau Mei. Ya udah deket soalnya. Ya kan? Itu aku lagi sedikit avoid. Main sih main, cuma maksudnya nggak seagresif biasanya gitu. Jadi sekarang aku lagi shifting ke saham-saham yang pertama nggak betting on MSCI inclusion, yang kedua foreign participation-nya itu nggak terlalu besar. Oke. Karena menurut aku ada risk kalau misalnya geopolitical ini Makanya escalate. kabur. Yang pertama kabur pasti foreign, Iya, ya betul, kan? betul, Jadi betul. ambruknya akan cepat Cepat, gitu. ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah masih di saham Konglo tapi yang enggak ada dua reason ini sebelumnya. Berarti masih jauh dari MSCI, Masih jauh dari MSCI dan belum ada asing. foreign participationnya dikit. Ya, setuju. Gitu. Nanti dia gedenya pas sudah naik lah. Iya, betul. Jadi ya itu sama mungkin aku juga lagi suka blue chip banking kita. Ya, that's good. Itu good point. Bank Ya. Mandiri, Ya. BRI, BNI, Anyway- Telkom, Astra. Iya, That's anyway good. sekarang juga blue chip kita naiknya udah kayak naik second liner kan. Bank Mandiri udah 25%. 5%, Bener. 5%, 3% That's good point. gitu loh. That's good point. Jadinya apalagi kalau mainnya pakai margin. Iya, Iya lebih enak lagi. Nyaman, kan? tenang juga. Iya, Mau keluar berapapun masuk, bisa. Iya, keluar masuk gampang, super liquid, naiknya bisa 3%, 5% sehari. Good point. So I think juga dari sisi asingnya pun ya, menurut aku kalau aku di sepatu mereka, daripada hajar saham Konglo terus yang ada resiko MSCI dan resiko globalnya juga, I think it would be a safer bet untuk masuk ke saham-saham blue chip lagi, karena ya selama ini udah ditelantarkan juga kan. Ada dividen lagi. Dividennya lumayan ya. Iya. UT coba dividen tahun ini berapa? Berapa Dari tuh dia UT? punya gold, dia punya tambang gold lebih gede dari BRMS loh. Oh, ya? Tahun lalu sekitar 7-8%. Mungkin tahun ini bisa double digit. Menarik. Dan UT. kalau cek UT 3 bulan ke belakang, akumulasi foreign udah 2 triliun. I see. Menarik.
Menarik. Nanti aku cek deh. Siap. Oke. Kita satu pertanyaan lagi nih kok. Pertanyaan terakhir kok. Mm-mm. Ada yang menanyakan kenapa isu-isu Danantara ini sekarang contohnya di stimulus tekstil, lalu Oke. ada project PTE gitu kan yang 400 triliun. Kenapa mereka ini ngaruh banget di IHSG? Ya, oke. You can believe me or not, but I know that MSCI itu very positive into Danantara. They look Danantara is like Temasek in Singapore. Oke. Jadi image Danantara di mata mereka tuh positif banget dan mereka pengen banget sebenarnya mereka juga sadar kalau BUMN kita kan selama ini banyak masalah. Jadi Danantara itu one of the solution. Jadi kita itu memang harus dijaga banget loh Danantara. Jadi itu alasan kenapa kalau kita baca report terbaru Danantara ya, they really bullish on commodity tuh. Iya. Jadi mereka memang mau ada program hilirisasi, kemudian nikelnya mau di cut off produksi, supply-nya mau dikurangin, kemudian timah yang selama ini illegal mining mau dikembaliin ke tins, ya harga ini bakal oke. Jadi Danantara is a very positive di mata foreign. Mungkin di mata kita masih acak ya 50-50. Iya. Tapi Karena ya bad experience sama yang pemerintah. sebelum-sebelumnya ya. Tapi but I can say that our institution, our government institution yang ini is interesting karena berbeda. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mereka very carefully juga, kita lihat tindakan-tindakan mereka very carefully loh, nggak serampangan kan. Iya. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman semua. Thank you banget semuanya udah nonton. Semoga sangat-sangat bermanfaat dan thank you sekali lagi Ko Thank MY you, udah datang ke Dragon's Nest dan memberikan pencerahan kepada investor-investor retail kita ini, termasuk aku ya. Ditunggu lagi episode Dragon's Nest selanjutnya karena kita akan selalu undang guest-guest yang luar biasa biar kita semua belajar. Sekali lagi thank you. Semoga bermanfaat. Stay cuan, jangan sampai digebukin sama market dan semoga equity growth akan selalu bertambah. Thank you semuanya. Thank you.